Halo, ketemu lagi dengan saya, Retno, dalam pembelajaran kimia. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Nah, kita akan belajar bersama pada bagian ini. Reaksi redoks itu adalah reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, dalam bilangan oksidasi ini ada dua, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Apa itu reaksi reduksi? Reaksi reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu sendiri adalah muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan harga elektronegativitasnya. Nah, kita pernah mempelajari ini. Lalu bagaimana kita menentukan bilangan oksidasi? Yang pertama, bilangan oksidasi setiap atom dalam unsur bebas adalah 0. Misalnya unsur Cl atau klorin itu sama dengan 0. B atau boron itu sama dengan 0. Lalu yang kedua, bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan ion tersebut. Misalnya Na+. Artinya bilox atau bilangan oksidasi Na adalah plus 1. Lalu Fe3+. Bilox dari Fe adalah plus 3. Kemudian penentuan bilangan oksidasi yang ketiga yaitu pada suatu senyawa atau ion, umumnya bilox atom untuk golongan 1A adalah plus 1. Golongan 7A adalah min 1. Nah, yang keempat, bilangan oksidasi H atau hidrogen dalam senyawa adalah plus 1, kecuali pada senyawa hidrida, contohnya NaH, LiH, atau CaH2. Ini bilangan oksidasi H-nya atau hidrogennya adalah min 1. Kemudian, yang kelima, bilangan oksidasi oksigen atau O dalam senyawa adalah min 2, kecuali pada senyawa peroksida. Seperti H2O2, bilangan oksidasi oksigen atau O adalah min 1. Nah, pada senyawa superoksida seperti KO2, RbO2, biloxnya atau bilangan oksidasi oksigennya adalah min setengah. Sementara untuk senyawa OF2, bilangan oksidasi oksigennya adalah plus 2. Kemudian lagi, dalam menentukan bilangan oksidasi ini, yang keenam adalah jumlah total bilangan oksidasi atau bilox atom dalam suatu senyawa adalah 0. Sekali lagi ya, jumlah total bilox atom dalam suatu senyawa adalah 0. Dan jumlah total bilox untuk senyawa bermuatan adalah besarnya sama dengan muatannya. Nanti kita akan lihat bersama seperti apa contohnya ya. H2SO4, total biloxnya adalah 0. CO32-, total biloxnya adalah min 2. Nah, ini adalah contoh yang A, itu adalah contoh jumlah total bilox dalam suatu senyawa. Sedangkan yang B itu adalah contoh dari senyawa bermuatan. Maka besarnya bilox atau bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Kita akan berlatih bersama. Melalui contoh soal ini, kita akan lihat supaya kita lebih memahami seperti apakah reaksi redoks itu untuk menentukan bilangan oksidasinya. Tentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur berikut. S dalam senyawa HSO4 2-, Mn dalam senyawa KMnO4, Cr dalam senyawa Cr2O7 2-. Nah, mari kita bahas satu persatu. S dalam senyawa HSO4 2-. Maka kita tentukan dulu jumlah bilangan oksidasi masing-masing. Ya, bilangan oksidasi hidrogen ditambah dengan bilangan oksidasi S ditambah dengan 4 dikali bilangan oksidasi oksigen. Kenapa 4? Karena di sini kita bisa melihat, ya, saya akan jelaskan di sini ada 4. Ya, ini ada 4 oksigennya. Maka kita tuliskan di sini 4 dikali. Seperti itu. Ya. Lalu
1 ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 dikali min 2. Ini muatannya min 2. Untuk sama dengan min 1. Ya, lalu bilangan oksidasi S-nya negatif 7 ini dihasilkan min 8 ditambah 1, maka hasilnya min 7 dan sama dengan min 1 untuk jumlah muatannya. Maka kita dapatkan bilangan oksidasi untuk S itu adalah plus 6. Maka S dalam senyawa HSO42- adalah plus 6. Lalu nomor 2, Mn dalam senyawa KMnO4. Total bilangan oksidasinya adalah 0. Ya. Maka bilangan oksidasi K ditambah dengan bilangan oksidasi Mn ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi oksigen. Ini 4 ya tadi ya. Sama, jadi jumlah atom oksigen. Maka K itu sama dengan 1, ini K sama dengan 1, BOMN atau bilangan oksidasi Mn ditambah dengan 4 dikali minus 2 sama dengan 0. Maka dihasilkan bilangan oksidasi untuk Mn dikurangi 7 sama dengan 0, hasilnya adalah ini. Ya, bilangan oksidasi Mn itu adalah plus 7. Jadi Mn dalam senyawa KMnO4 itu hasilnya adalah plus 7. Lalu pertanyaan yang ketiga, Cr dalam senyawa Cr2O7 2-. Maka bilangan oksidasi totalnya adalah 2-. Di sini 2 dikalikan bilangan oksidasi Cr. 2 ini diperoleh dari sini ya, 2 ini dari sini. Jadi Cr ini punya 2. Seperti itu. Lalu 7 dikalikan bilangan oksidasi oksigen. Ini 7. Ini 7 ya. 7 sini. Kalikan dengan bilangan oksidasinya. Maka diperoleh 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah dengan 7 kali negatif 2. Maka bilangan oksidasi untuk Cr itu adalah plus 6. Ya. Oke. Jadi itu contoh cara mencari bilangan oksidasinya. Lalu sekarang bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks? Ada 2 cara, yaitu metode setengah reaksi atau ion elektron. Kemudian yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kedua cara ini? Metode setengah reaksi itu adalah mendasarkan pada prinsip bahwa jumlah elektron yang dilepas pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Jadi metode ini didasarkan pada jumlah elektron yang dilepaskan, ya, jumlah elektron yang dilepas. Lalu metode bilangan oksidasi adalah metode yang menekankan pada peninjauan terhadap biloks atau bilangan oksidasi dari persamaan reaksi yang ada. Jumlah pertambahan bilok dari reduktor sama dengan jumlah penurunan biloks pada oksidator. Jadi sini dilihat dari peninjauan biloksnya, ya, dilihat dari jumlah reduktornya, ya, biloks yang berasal dari reduktor dan biloks yang berasal dari oksidator itu jumlahnya sama, gitu. Ya. Syarat suatu redoks dikatakan setara itu adalah jumlah atom di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Lalu yang kedua, jumlah muatan di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Lalu yang ketiga, biasanya reaksi redoks berlangsung dalam bentuk larutan pada suasana basah atau asam. Maka faktor H+ dan OH- harus dituliskan juga. Nah, itulah pengenalan kita dalam reaksi redoks. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Bye-bye.